Rupanya sehari-hari beliau sebagai ASN, namun beliau juga di lokasi pekarangan rumahnya beliau manfaatkan untuk budidaya tanaman berupa budidaya jamur. Begitu saya sampai ke tempatnya sangat sederhana, namun ini menjadi sebuah kegiatan yang omsetnya luar biasa. Dengan ruangan yang begitu sempit dimanfaatkan untuk budidaya tiram atau jamur. Saya mengajak Anda untuk kita berkunjung ke tempat rekan saya, Om Sadono. Modelnya terserah kamu. Ini kan kalau mau bawa balonnya biar dihitung. Halo. Assalamualaikum, selamat siang. Di sana. Baik, dengan Pak siapa namanya? Komar. Komar. Iya. Assalamualaikum Pak Komar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana keadaan? Alhamdulillah sehat. Pak Komar, Ya. tertarik sekali hari ini. Saya kebetulan lewat dan melihat ada aktivitas. Dan sepertinya ini aktivitas yang memang sangat langka di Kabupaten Merauke. Iya. Saya pikir ini sesuatu yang perlu kita sampaikan dan informasikan ke halayak bahwa pemanfaatan ruang seperti yang sekarang saya lihat ini luar biasa. Mungkin Bapak bisa ceritakan ini kegiatan apa ini sebetulnya seperti yang kita nampak di belakang Bapak ini. Oh iya, selamat siang sebelumnya. Mohon maaf mungkin ini sekedar ya sharing-sharing sedikit. Ya. Siapa tahu dari saudara-saudara teman-teman ada yang mau manfaatkan waktu longgarnya atau tempat kosongnya bisa dimanfaatkan untuk sambilan, Pak. Di masa musim pandemi gini kayaknya
bertahan ya apa ya, sambilan yang nggak terlalu banyak biaya. Salah satunya Dan ya tidak keluar rumah gitu ya? iya Di rumah saja. supaya tidak ketemu banyak orang. Hmm. Ini budidaya jamur. Budidaya jamur ya? Iya. Jamur tiram ya? Iya, karena banyak jenis jamur sih Pak, hanya kebetulan yang paling familiar itu jamur tiram. Jamur tiram. Tiram ya. Ah. Dia yang daun ada daunnya. Ya. Pak Komar sudah berapa lama ini budidaya tiram ini? 2017. 2017. Iya. Ini kan kalau dilihat ini pemanfaatan space ruang ini dengan konstruksi sederhana bersusun, pengalaman atau memang di Ini sih apa ya? Hanya salah satu Temuan baru di Merauke strategi gitu? saja Pak, untuk penghematan tempat. pengamatan tempat Iya. di Jawa juga begini ya? Iya Bang. Jadi kalau untuk rak sebenarnya umumnya rata-rata seperti ini. Jadi susunnya Disusun ya? disusun biru supaya hemat tempat. Ini terdiri dari apa aja nih? Apa itu? Yang di dalam kantong-kantong itu bahannya itu apa itu? Serbuk kayu Serbuk kayu? sama dedak. Apa? Dedak. Dedak. Itu apa ya namanya? Yang ini padi itu loh Pak. Karena ini sebenarnya kan jamur kayu sih Pak. Ah. Kalau induk-induknya sebenarnya jamur yang biasa tumbuh kalau musim hujan di bawah pohon. Betul, di kayu-kayu lapuk itu Iya, ya? kayu lapuk. Hanya mungkin dulu ada orang yang kreatif untuk Hmm. membuat apa ya, semacam olahan-olahan sehingga dia menjadi bisa dibudidaya. Bahkan musim panas ini pun yang mungkin rencana sebentar lagi musim panas datang ini pun jamur tetap ada. Iya. Bisa diterangkan sedikit bagaimana cara membuatnya supaya masyarakat tahu? Proses Kemudian ininya. apakah ada bibit? Ya, proses-proses pembuatan mulai dari awal? Kalau prosesnya sebenarnya mudah sih Pak. Itu hanya nyampur serbuk kayu Ah. yang halus sama dedak itu dicampur, dia bikin adon kayak bikin semen itu. Oh, dicampur? Ya dicampur, kasih air sedikit. Nanti setelah jadi cukup adonannya baru dibungkusin plastik. Dibungkusin plastik, Iya, dibungkus. dibikin semacam koker-koker gitu Iya, ya? dimasukin ke Koker plastik. ya. Ini Terus udah ada yang mentah. kemudian, oh ini masih belum putih-putih ini maksudnya? Ini masih- Kalau itu sudah putih-putih apa itu? ini sudah jadi. Ini kan baru Oh. ditaruh bibitnya ini Pak. Bibitnya ada? Jadi Mana dia bibitnya? sebenarnya kan tadinya begini loh. Nah, setelah dibungkusin kan kita rebus dulu nih ya sekitar 4 jam sampai 6 jam. Direbus? Iya, di dalam drum, dikukus. Oh, dikukus. Steamer bahasa ininya. Oh, dikukus. Iya, dikukus. Makanya layak dikonsumsi. Iya, jadi untuk menghilangkan minyak, membuang racun, terus Oh, itu fungsinya. bakteri, Fungsinya macam-macam. merebus untuk menghilangkan itu ya. Nah, untuk melapukkan kayu juga gitu. Oh. Nanti setelah 6 jam direbus tadi dia kan diturunkan supaya dingin, baru dikasih bibit. Itu ditempelkan di situ aja. Disuntik bibitnya itu. Bisa disuntik, bisa ditaruh gitu aja, bisa di Bibitnya berupa apa? Cairan kalau atau ini berupa apa ya? Kayak tempe itu. tempe? Tempe. Ya kayak gini juga. Jadi bentuknya begini juga. Oh, Potong-potong. bubuk juga Iya, ya. Potong-potongan juga. Oh, jadi dimasukkan kemudian Masukkan, ditutup rapat. nanti ditutup rapat kemudian dia Nanti dibiarkan kira-kira 3-4 hari dia akan ininya merambat putihnya ini. Oh. Sampai Berapa lama itu? putihnya full begini. Sampai full berarti itu sudah bisa panen? Ya, Bukan. sampai seperti Dibuka. ini sudah tinggal nunggu keluarnya. Sampai putih Oh, jadi kalau sudah putih semua ini berarti tinggal mau tumbuh gitu ya? Betul Pak. Nanti dia kalau saya buka begini itu bentar lagi jadi tunas jamur itu. Oh, jadi kalau sudah putih ini tinggal dibuka langsung keluar daunnya. Betul. Oh, tiramnya keluar dari sini ya? Iya. Ini ada yang ini. Seperti ini ya. Oh, ini baru mulai keluar. Ini yang Mulai baru, besar. ini yang besar. Ini baru mulai nongol-nongol tunasnya itu. Ya. Berapa lama itu kira-kira Pak? Mulai dari kita kukus kemudian sampai kepada munculnya daun itu berapa lama? Kalau untuk kayu Merauke karena kayu keras ya Pak, sekitar 2 bulan. 2 bulan? Iya, dari mulai selesai bibit sampai
menjadi keluar seperti itu? jamur, sampai keluar jamur ini. Sekitar 2 bulan. Iya 2 bulan. Jadi ya simpan gitu aja susun itu jadi Oh, disimpan-simpan begitu aja ya. 2 bulan. Bagaimana pola penanganan selama 2 bulan itu, Pak? Dibiarkan saja. Dibiarkan saja. Iya, di tempat yang agak hangat. Ada hangat ya? Agak hangat ya. Oh, Karena untuk apa merambatkan apa namanya ya? jamurnya itu. Jamurnya miseliumnya itu nanti dia perlu tempat yang hangat. Jadi kalau tadi sudah mulai putih, dia baru dicari tempat yang agak lembab. Oh, Jadi ya gitu. kalau sudah masuk sini itu sudah ada penungguan, Pak. Kalau lembab berarti ya seperti yang di atas ada rangkaian pipa-pipa, itu maksudnya untuk kelembaban, dijaga kelembaban itu ya. Iya, untuk ngakalin misalnya pas panas sekali ruangannya kita nyalakan sprayer-nya supaya nyemprotnya ke dalam ruangannya. Masih baru. Ya apa ya istilahnya, skala kecil sih, Pak, ya masih sangat jauh kurangnya stoknya kalau sengaja Kurang dari untuk memenuhi kuota permintaan atau? iya untuk Berarti pasarannya tinggi. Permintaannya cukup tinggi. sangat tinggi. Oh, sangat tinggi. Bahkan ini sudah mulai ada beberapa teman-teman yang dari Jawa ke sini Untuk budidaya untuk juga. budidaya. Oh. Memang mereka tertarik dari nilainya, Pak, karena jamur ini 1 kilo itu di Merauke bisa laku 50.000. 1 kilo. Sedangkan di Jawa cuma 8 sampai 12.000 1 kilo. Berapa kali panen dalam satu oker, masa satu apa? Backlog. Satu backlog ini. Iya. Berapa kali panen itu, Pak? Sekitar 4 bulan. 4 bulan usianya. 4 bulan usianya. Iya. Ini satu backlog ini. Iya, jadi ini nanti 4 bulan lagi diganti lagi. ya kalau sudah keluar kita petik toh. Kurang lebih 10 hari dia sudah tunas lagi. Itu terus, Pak, sampai 4 bulan. Oh, 4 bulan bisa kita petik terus. Iya. Tapi jangkanya Jadi seminggu, setelah petik Tunggu berapa lama? Seminggu lagi. Seminggu lebih, ya. Oh, Nanti iya. lama-lama udah kayak gini habis. kalau rumus orang-orang jamur sih dapatnya itu setengah dari beratnya ini jamurnya. Jadi kalau ini 1 kilo, dia akan menghasilkan setengah kilo jamurnya sampai habis. Gitu. Iya. Sampai habis dia bisa menghasilkan setengah kilo Iya. dari satu ini ya. Iya, dari berat. Jadi ngitung dari berat. Itu ideal. Iya. Idealnya ya. Biasanya pas bikin polybagnya. Polybagnya gagal. Polybagnya ini ya. Karena kan dia itu sensitif sama Jadi tempat. komposisi polybagnya harus diatur betul ya. Ya Iya. mulai dari masak tadi itu ya. Airnya, Kadar airnya udara, harus. lingkungannya itu. Oh, biasanya itu. berpengaruh sekali. Oh, Kita pindah tempat tuh buat baru itu kayak apa ya? Kayak orang baru juga gitu. penyesuaian itu Iya. ya. Makanya kalau sudah tempat di sini ya lebih bagusnya di situ terus buatnya, nggak pindah-pindah. Nggak boleh pindah-pindah. Iya. Berapa nilainya ini? Saya, Satu polybag itu. saya nilai jual di sini 10.000 satu, Pak. Satu polybag itu. Iya. Jadi misalnya Sudah siap dipakai. sudah terima jadi begini. Oh, terima jadi begini. Ini dia. Ini kan Itu- sudah itu- pertamanya sudah hampir penuh. Itu 10.000 10.000. satu itu dijual sama Mas Iya. Komar ya. Dan ini kita lihat sudah mulai mau. Ini yang baru. Oh, ini yang baru. Tapi Baru sudah kemarin. mulai putih semua ya. Iya. Jadi kalau putih semua kayak begini sudah siap dibuka ya. Ini sudah dibuka. Ini sudah saya buka. Kapan dia bisa keluar itu? Ya mungkin sekitar minggu depan ini, Pak. Oh, minggu depan baru Baru dibuka. keluar itunya ya. Kalau untuk pemasaran dalam kota, Pak. Ya, artinya dari rumah makan atau orang per orang. Perorangan. Perorangan ya. Iya, kalau rumah kan belum berani, Pak, karena stoknya belum ada. Tapi luar biasa. Beliau produksi di sini, backlog sendiri beliau produksi. Produksi backlog apa backlog polybag Iya, itu. Ya? Polybag, ya. Polybag ini Polybag, Ah, backlog. kalau bahasa ininya. Koker lo bisa. Banyak yang mengambil dari Mas Komar juga. Untuk di Kota Merauke hampir
hampir ada berapa ya, kalau dari awal sih ya mungkin ada 20 orangan, tapi kan gantian Pak. Ini nggak boleh kena sinar matahari secara langsung. Iya Pak, takutnya terlalu kering, Oh, terlalu kering. layu nanti jamurnya. Oh, layu. Paling perlu sedikit aja untuk proses penumbuhan ini saja. Ini besok bisa datang, sudah ada lagi. Belum Berarti ya, yang minggu penting- depan. Yang besarnya saya petik loh. Nah ini agak besar, mungkin besoknya. Ini kan besoknya sudah besar lagi, baru saya petik begitu Pak. Jadi tunggu Dari kecil begini ke yang besar berapa lama itu? 2-3 hari. Oh, 2-3 hari aja. Berarti cepat ya. Ya tergantung. Dari tunas. Nah, ini pertanyaan berikut. Bisa ketemu sama Mas ini di mana ini? Gimana ceritanya? Sama Seorang ASN tapi juga ikut Oh, budidaya tiram. beliau ini salah satu Hmm? penyu pot dan ya mitra sekaligus investor sekaligus Oh. bos. Oh, jadi beliau ikut ya. Iya, beliau jadi backing saya. Oh. Karena kan kalau bagi saya pribadi sih ya, cari keuntungannya emang saya pernah cari keuntungan kelonggaran waktu Pak. Oh, kelonggaran Karena waktu bisa sambil dengan main-main di budidaya samping saya rumah. bisa ngojek. Oh, saya bisa jualan sampean ngojek online. juga? Oh Iya. iya. Atau Gojek. Saya gojek online. Ah. Jadi kalau pas lagi free ada orderan masuk ya saya keluar narik dulu baru Jadi balik lagi. kita yang menentukan waktu kita ya. Kita Iya. tidak terikat oleh Iya. Karena ikatan. budidaya ini nggak ada waktu apa istilahnya nggak perlu Kapan waktu saja ya? panjang Pak. Kita sebenarnya kerjanya sih hanya panen. Hmm. Hanya saja kalau di waktu-waktu ada mau musim panen, mau musim kering begitu kita siapin dengan bukain kertas terus ngorek-ngorek yang keras itu saja sih. Tapi itu kan nggak tiap hari. Hanya ya mungkin sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Jadi nggak rutin tiap hari harus Nggak. mengintipnya ya. Tidak Pak. Paling Berarti- kontrol lembab ruangan saja sih. Cukup Jadi- longgar berarti ya. Iya, makanya kalau Pak Dono sebagai pegawai masih bisa handle itu kan karena emang sebenarnya di Jamur itu nggak ada kerjaan yang Hmm. apa ya yang mengganggu kerjaan lain Pak, karena memang Ya di nggak- pagi hari itu selesai sholat. iya, Subuh langsung sudah. subuh itu petik, di siangnya Sama sudah sore. normal kembali ke kantor lagi. Ini partner beliau nih, Pak Dono. Ikut menjalani membudidayakan tiram gimana ceritanya? Awal mula ya kenal sama petani budidaya juga. Hmm. Petani budidaya diperkenalkan, saya lihat peluangnya tidak mengganggu pekerjaan, Hmm. ya bisa sambil Iya, apa istilahnya sambil lalu gitu, Hmm. tidak terlalu butuh perawatan yang terlalu terlalu tinggi ya. Iya. Jadi ada waktu luang bisa ya dicoba-coba. Akhirnya tertarik untuk. Iya. Bukan karena senang makan tiram, bukan? Ya itu juga yang faktor lain. apa namanya kalau dari segi ilmu gizi itu jamur itu sangat banyak Pak manfaatnya Pak. Manfaatnya sangat. Pertama protein tinggi itu, dia Ah. melebihi tempe, melebihi Ah. telur. Protein tinggi Jadi ya. misalnya orang-orang fitness itu kalau yang tahu Hmm. dia akan makan jamur Hmm. daripada dia makan telur terus enak dong. Ya betul. Karena jamur itu kan sayur Pak. Ya ya ya. Terus dia jamur itu kan sayuran tanpa klorofil tanpa hijau daun Pak. Betul. Jadi dia apa ya di beberapa penelitian yang dibaca di Mbah Google itu kan banyak yang membantu untuk pelarutkan lemak. Oh. Jadi orang-orang yang ada iya iya iya. kelebihan berat badan, Lemak-lemak tak jenuh itu bisa dihancurkan iya, sama. dia makan jamur kok lama-lama bisa susut. Hmm. Nah, sekarang bisa langsung dipesan di Mas Komar ya atau Pak Iya, Don? Bisa di Mas Pak Komar. Dono, Ada bisa di Facebooknya saya. beliau juga. Oh, ada juga Facebooknya. Kalau Facebooknya saya- apa? Namanya Pak Komar. Saya jualan pakai jamur tiram Merauke. Oh, jamur tiram Merauke. Jadi mereka bisa memesan langsung di situ ya, jamur tiram Iya, Merauke. karena untuk sementara ini memang kami melayaninya inden Pak, jadi pesan hari ini dapatnya besok. Kalau yang order
kenapa pesan second dapatnya besok. Jadi besok itu petik itu langsung diantar. dikasih ya, Iya, jadi kita nggak simpan. diantar Jadi fresh. biar ya. tetap Jadi fresh. segar, fresh gitu ya. Mudah-mudahan kita berharap hasilnya ini dengan permintaan yang cukup tinggi, karena ini dikenal bahwa dia memiliki protein yang sangat tinggi. Masyarakat Merauke harus tahu bahwa jamur tiram ini adalah salah satu makanan yang memang sudah menjadi kuliner kita, kuliner nasional juga ya. Iya, Dia bisa banyak tuh Pak kulinernya. apa saja tuh? Kalau yang pernah kita coba di sini tuh tumis jamur. Resoles. Rosoles juga pakai ya? Isinya tuh isi. Sop Oh. jamur, Sop jamur. terus jamur crispy, Mhm. botok Oh, bisa crispy juga. atau pepes itu jamur. Ya, ya, ya. Banyak sih Pak, semua masakan sebenarnya masuk Masuk gitu ya. Mie campur jamur juga lezat. Ada. Enak juga ya. jamur. Luar biasa. Nah, setelah ini nggak bisa dipakai lagi selama 4 bulan ini. Setelah itu nggak bisa dipakai lagi. Bisa jadi pupuk. Oh, iya betul ya, pupuk ya. Jadi media tanam. Ya, 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 ya. Berarti Mas lakukan seperti itu Pak Dono. Sudah lama. Ya. Lakukan untuk jadi pupuk lagi ya. Budidaya jamur tiram ala Pak Don di Jalan Brawijaya. Kalau Anda mau tahu, di samping Hadi Bakery, Jalan Brawijaya Hadi Bakery, itu di samping rumah beliau lakukan ini, atau peruntukan pekarangan space halaman untuk budidaya tiram. Dan ini luar biasa karena tidak butuh jarak yang jauh untuk tiap hari mengintip, karena tadi kita dengar beliau menyampaikan bahwa ini bagian daripada hiburan. Nah, tidak kotor juga karena semua sudah diset seperti pipa-pipa, tinggal kontak. Nah, dan air pun turun sebagaimana hujan di hutan gitu. Jadi semuanya serba otomatis dan sangat memudahkan. Benar-benar ini menjadi sebuah hiburan. Ya, kita berharap ini bisa menjadi sebuah konten menarik dan bermanfaat buat saudara-saudara. Yang jelas di belakang saya ini sudah ada pesanan. Itu pesanan yang tidak mampu dipenuhi kuotanya karena permintaan cukup tinggi. Ya, terkadang memang begitu. Terkadang begitu ya. Iya, Tapi sampai pas saat ini kalau tadi Mas Komar bilang kalau harus inden tuh pesan hari ini, besok baru kita siapin. bukan mobil aja inden, tapi tiram juga inden. Tinden. Jadi pesan hari ini, Anda bisa Besok pesan baru hari inden. ini. Karena kan kita menjaga kesegaran. Oh, Bukan bukan masalah ini, tapi kesegarannya yang Iya. dijaga. bagian dari pelayanan. Kalau lambat dipanen dia bisa rusak. Lambat dipanen dia layu, dia
jatuh sendiri. Oh, itu gugur sendiri. Nanti dia ke kuning-kuningan. Ini macam begini. Ah, Ini kan sore sudah harus batangnya mulai menguning. oh bisa jatuh Dan ya. dia layu. Dia jatuh. Ke- Jadi jatuh sebelum dia berguguran harus diputar. harus diambil ya. Nah. Ya, demikian saudara, kita sudah mengikuti cerita singkat dan pengalaman menarik dari Mas Komar dan juga Pak Dono dari budidaya tiram atau kita kenal dengan jamur tiram. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bila Anda tertarik dengan kegiatan-kegiatan ini atau Anda ingin tahu lebih banyak, Anda bisa kontak atau komentar dan kemudian bisa menghubungi Mas Komar, gurunya, suhunya, atau ini pembinaan. Beliau ini berprofesi sebagai ASN tapi melihat ini bisa dikembangkan, maka beliau menggandeng Pak Komar untuk bersama-sama belajar. Beliau ingin belajar lebih banyak dan kebetulan lahan beliau ini menurut Pak Komar ini sangat potensial dan airnya cukup baik karena yang pertama yang diperhatikan adalah sumber airnya harus bagus untuk tiram. Nah, kondisi seperti di atas sudah dirancang oleh mereka berdua untuk bagaimana mensiasati iklim dan cuaca yang ada di Merauke, karena kita ketahui bahwa di Merauke ini situasi dan cuacanya kurang, ya kadang ekstrim, kadang juga bersahabat. Kita berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.